Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akram Farasanto dengan NIM 3122102245 dari kelas TI 22A2. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama apa itu DBMS. DBMS adalah singkatan dari Database Management System atau biasa disingkat DBMS. Adalah sistem software yang digunakan untuk menyimpan, mengatur, dan memastikan data-data tersebut tersimpan dengan aman. Dengan DBMS, user bisa membuat, membaca, memperbarui, dan menghapus data yang ada di database. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan redundansi data? Redundansi data merujuk pada kondisi ketika data disimpan di lebih dari satu lokasi di dalam basis data. Ini dapat terjadi ketika data yang sama disimpan dalam tabel atau kolom yang berbeda, atau ketika data yang sama disimpan dalam basis data yang berbeda. Redundansi data dapat mengakibatkan ketidakkonsistenan data dan meningkatkan ukuran basis data. Yang ketiga, jelaskan yang dimaksud dengan entitas. Entitas adalah objek, orang, tempat, atau konsep yang dapat didefinisikan secara unik dan memiliki sifat yang dapat disimpan dalam basis data. Entitas biasanya direpresentasikan sebagai tabel dalam basis data relasional. Di dalam ilmu data entitas dibedakan menjadi dua, yaitu entitas lemah dan entitas kuat. Yaitu entitas kuat adalah entitas yang keberadaannya tidak bergantung pada himpunan entitas lainnya. Pada entitas lemah adalah entitas yang keberadaannya bergantung pada himpunan entitas lain. Yang keempat, apa itu composite key? Composite key adalah kunci yang terdiri dari dua atau lebih kolom dalam tabel basis data. Kunci ini digunakan untuk memastikan bahwa tidak ada duplikasi data dalam tabel dan memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasi secara unik setiap baris dalam tabel. Yang kelima, apa kegunaan index key? Index key adalah struktur data yang digunakan untuk mempercepat pencarian data dalam basis data. Index key menciptakan daftar nilai yang diurutkan untuk satu atau lebih kolom dalam tabel, sehingga memungkinkan basis data untuk mengakses data secara lebih efisien. Yang keenam, ada beberapa jenis arsitektur basis data. Sebutkan ada beberapa jenis arsitektur basis data, antara lain yang pertama yaitu arsitektur basis data hierarkis, yang kedua ada arsitektur basis data jaringan, yang ketiga ada arsitektur basis data relasional, yang keempat ada arsitektur basis data berorientasi objek, yang kelima arsitektur basis data berorientasi dokumen, dan yang terakhir yang keenam adalah arsitektur basis data grafik. Selanjutnya yang ketujuh, apa saja level basis data? Yang pertama, level konseptual. Level ini berfokus pada konsep-konsep umum dalam sebuah basis data seperti entitas, relasi, dan aksesibilitas data. Yang kedua ada level logical. Level ini mencakup detail teknis mengenai struktur dan keterkaitan data dalam basis data, setiap tabel, kolom, dan hubungan antara entitas. Yang ketiga ada level physical. Level ini mencakup detail teknis tentang bagaimana data disimpan di dalam media penyimpanan seperti disk atau memori. Yang kedelapan, apa perbedaan antara basis data hierarki dengan basis data jaringan? Basis data hierarki adalah jenis basis data yang menggunakan model struktur pohon untuk mengorganisir data. Basis data jaringan di sisi lain menggunakan model struktur grafik. Basis data jaringan lebih fleksibel daripada basis data hierarki karena mampu merepresentasikan hubungan yang lebih kompleks antara data. Yang kesembilan, apa perbedaan relational database dengan entity relationship? Relationship database adalah jenis basis data yang menggunakan model relasional untuk mengorganisir data. Entity relationship atau IR adalah sebuah teknik desain basis data yang memungkinkan pengguna untuk memodelkan hubungan antara entitas dalam basis data. IR sering digunakan dalam desain basis data relasional. Yang ke-10, apa perbedaan SQL dengan NoSQL? Dan berikan contoh basis data berbasis NoSQL. SQL adalah bahasa query yang digunakan untuk mengakses dan memanipulasi data dalam basis data relasional.
Kalau NoSQL adalah jenis basis data yang tidak menggunakan mode relasional untuk mengorganisir data. Contoh basis data NoSQL termasuk MongoDB, Cassandra, dan Redis. Basis data NoSQL sering digunakan untuk aplikasi web skala besar dan aplikasi data terdistribusi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.